Dahulu kala, di sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat dan sungai jernih, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jaka Tarub. Ia anak tunggal dari seorang janda tua yang baik hati. Sehari-hari, Jaka Tarub membantu ibunya di ladang dan mencari kayu bakar di hutan. Jaka Tarub dikenal ramah dan suka menolong. Namun jauh di dalam hatinya, ia sering merasa sepi. Ia berharap suatu hari nanti bisa menemukan seseorang yang menemani hidupnya. Suatu sore, saat sedang berburu di hutan, Jaka Tarub mendengar suara tawa lembut dari arah sungai. Suaranya indah, seperti nyanyian yang datang dari langit. Penasaran, ia berjalan perlahan menyusuri semak hingga tiba di sebuah telaga tersembunyi. Di sana, di antara kabut lembut dan sinar matahari yang menembus pepohonan, Jaka Tarub melihat 7 bidadari sedang mandi. Mereka begitu cantik, berkulit bening, berambut panjang seperti sutra. Di tepi batu besar, tergantung selending-selendong sutra berwarna pelangi, milik para bidadari itu. Jaka Tarub terpesona. Ia bersembunyi di balik pohon, tak berani mendekat. Tapi kemudian muncul perasaan aneh di hatinya. Keinginan untuk mengenal salah satu bidadari itu. Dengan langkah pelan, ia mengambil salah satu selendang yang tergeletak di batu. Selendang itu berwarna putih lembut dan berkilau di bawah sinar matahari. Setelah itu, ia segera bersembunyi lagi. Tak lama kemudian, para bidadari selesai mandi. Mereka pun terbang kembali ke kahyangan satu persatu. Namun satu di antara mereka panik, selendangnya hilang. Ia adalah Nawang Wulan, bidadari paling muda. Teman-temannya mencoba menunggu, tapi akhirnya mereka harus kembali ke langit. Nawang Wulan menangis sendirian di tepi telaga. Ia tak bisa terbang tanpa selendangnya. Saat itulah, Jaka Tarub muncul dari balik pepohonan. Ia pura-pura terkejut melihat gadis itu. "Siapakah engkau, putri yang cantik? Mengapa menangis di sini seorang diri?" Nawang Wulan menceritakan semuanya. Jaka Tarub kemudian menawarkan tumpangan di rumahnya. Karena hari mulai gelap, Nawang Wulan pun menerima dengan hati yang tulus. Hari demi hari berlalu. Nawang Wulan tinggal di rumah Jaka Tarub bersama ibunya. Ia membantu memasak menembuk podi dan membersihkan rumah. Setiap hari, Jaka Tarub semakin jatuh cinta padanya. Akhirnya, Jaka Tarub meminangnya, dan Nawang Wulan pun menerimanya. Mereka hidup bahagia sebagai suami istri. Namun ada hal yang membuat Jaka Tarub heran. Setiap kali Nawang Wulan memasak, ia hanya menanak sebutir padi. Tetapi hasilnya cukup untuk seisi rumah. Ia melarang siapapun masuk ke dapur saat memasak. Dan Jaka Tarub menghormati permintaannya. Beberapa bulan kemudian, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang lucu dan cantik. Rumah mereka semakin bahagia. Namun rasa penasaran Jaka Tarub makin besar. Ia ingin tahu rahasia istrinya. Suatu hari, ketika Nawang Wulan sedang keluar, Jaka Tarub diam-diam masuk ke dapur. Ia mengintip ke periuk dan melihat hanya sebutir padi kecil di dalamnya. Karena penasaran, ia membuka tutup periuk itu. Seketika, keajaiban itu hilang. Saat Nawang Wulan kembali dan melihat periuknya dibuka, wajahnya berubah sedih. "Oh, Jaka Tarub, mengapa kau melanggar janjiku?" katanya lirih. Mulai hari itu, Nawang Wulan tak lagi bisa menanak nasi dari sebutir padi. Ia harus menumbuk padi seperti manusia biasa. Ia tetap berusaha sabar dan berbakti pada suaminya, tapi hatinya mulai gundah. Suatu sore, Nawang Wulan sedang menjemur padi di halaman. Tanpa sengaja, ia menemukan sesuatu di antara tumpukan jerami, selendang putih miliknya yang dulu hilang. Ia terdiam lama. Air matanya menetes perlahan. Semua kenangan kembali datang. Telaga, langit, dan saudara-saudara Nia di kahyangan. Ia tahu, itu tanda bahwa waktunya untuk kembali telah tiba. Malam itu, ia memeluk anaknya dengan penuh kasih. "Anakku sayang, ibu harus pergi. Tapi jangan takut, ibu akan selalu menjagamu dari langit," bisiknya lembut. Jaka Tarub terbangun dan melihat Nawang Wulan berdiri di bawah sinar bulan, mengenakan selendangnya. Ia berlari mendekat, memohon agar istrinya tidak pergi. Tapi Nawang Wulan hanya tersenyum sedih. "Maafkan aku, Jaka Tarub. Aku mencintaimu. Tapi tempatku
Bukan di sini, Denggen Lembek. Ia terbang ke langit, meninggalkan Jakatarup yang menatap penuh penyesalan. Sejak malam itu, Jakatarup sering duduk di halaman, menatap langit malam, berharap bisa melihat cahaya bidadari yang pernah mengisi hidupnya. Meski mereka tak lagi bersama, cinta di antara mereka tak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam kenangan, dalam bintang-bintang yang bersinar setiap malam, dan dalam hati anak kecil yang selalu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah ibu masih melihat kita dari sana?" Dan Jakatarup akan tersenyum, menatap bintang paling terang di langit, lalu berkata pelan, "Iya nak, ibumu selalu melihatmu dan selalu menyayangimu dari atas sana."